Berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menachem Ali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian ilmiah. Dan masih dengan Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas soal tuduhan bahwa Al-Quran itu pertama kali dicetak tahun 1924. Nah, ini menurut pemahaman dari seorang pakar juga yang bernama Mu'in Siri ya, Mun'im Siri. Beliau mengatakan bahwa cetakan ini yang awalnya itu Al-Quran itu muncul bermacam-macam variasi di Mesir ya waktu itu. Kemudian oleh komite di Mesir akhirnya menyatukan beberapa mushaf atau apa ya yang dibawa oleh masing-masing dari negara-negara lain itu, kemudian dicetak, dan cetakan pertama kali yang diedarkan di seluruh dunia itu dikatakan pada tahun 1924. Dan di sana ada narasi yang menarik karena apa? Karena disebut bahwa di sana ada beberapa perbedaan dialek, ada 7 perbedaan bacaan, termasuk ini yang nggak enak ini, ada kata-kata diedit. Jadi ada kata-kata diedit. Apa benar ini Ustaz? Ya. Pertanyaan Pak Edi dan sekaligus penjelasan singkat dari Pak Edi perlu saya jawab dengan hati-hati. Dan ingin saya jelaskan kepada para pemirsa agar informasi ini harus benar-benar dibuka secara luas agar terjadi pemahaman yang utuh bagaimana sejarah yang sebenarnya. Dan tentu saja ini penting, kita harus libatkan pada bukti-bukti dokumen. Kalau seandainya Al-Quran pertama kali itu dicetak tentu dengan menggunakan mesin Gutenberg, dan di Mesir dikabarkan dicetak pada tahun 1924, dan itu melalui proses editing yang cukup melelahkan sehingga terjadi kesepakatan dicetak dengan versi tertentu. Nah, tentu saja ini membuat kita bertanya-tanya, apa betul Al-Quran sebelum terbitan tahun 1924 itu berbeda dengan Al-Quran yang beredar sekarang? Nah, ini perlu jawaban yang cukup arif untuk disampaikan kepada para pemirsa. Begini Pak Edi, sebelum saya ingin jelaskan itu semua, kita harus tahu sebelum tahun 1924 ya, Al-Quranul Karim dalam bentuk mushaf yang telah dicetak, tentu saja bukan di Mesir, tapi di wilayah lain. Jadi Al-Quran telah dicetak, mushaf yang sudah dicetak, itu kalau di India, kawasannya disebut kawasan Bombay. Makanya Quran yang berasal dari sono, dari kawasan India disebut Quran Mushaf Bombay. Dan itu terbit dicetak secara masif tahun 1880 Masehi. 1800. Berarti lebih awal dibanding informasi yang disampaikan oleh Profesor Mu'in Siri. Kalau di Mesir tahun 1924. Tapi sebetulnya bukan 1924, tapi 1923 Masehi. Selisih 1 tahun. Sekali lagi, tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran lebih awal dicetak itu di India. Makanya Qurannya disebut Mushaf Bombay tahun 1880 Masehi. Itu sezaman kehidupan atau masa berkaryanya seorang tokoh yang bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Karena Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu meninggal tahun 1903, kalau tidak salah tahun itu. Berarti sebelum beliau meninggal itu memang betul-betul tahu bagaimana mushaf Bombay itu beredar di kawasan India. Bahkan kita juga di Indonesia itu tidak asing dengan mushaf Bombay. Huruf-hurufnya itu tebal dan kalau dibaca itu
membuat mata kita tidak lelah. Karena apa? Hurufnya besar, cetakannya tebal. Bagaimana contoh konkretnya? Ini Pak Edi. Ini mushaf Bombay ini, yang sampai sekarang masih dipakai. Jadi ini namanya mushaf Bombay. Hurufnya besar-besar, tebal, dan enak dibaca. Dan orang Indonesia menyebutnya mushaf Bombay. Ini pertama kali, sekali lagi, tadi sudah saya sebutkan, tahun 1880 dicetak. Di Singapura, itu malah lebih awal lagi dicetak Quran itu. Tahun berapa? 1870 Masehi. Dan Quran dicetak di kawasan Asia Tenggara, itu pertama kali yang membuat cetakannya itu adalah orang yang bernama Muhammad Muhammad Azhari. Namanya Muhammad Azhari bin Abdullah Palembang. Jadi itu orangnya dari Indonesia. Tahun berapa? Tahun 1854 Masehi. Berarti sudah sangat jauh. Awal kita membuat cetakan Al-Quran itu. Kalau di Mesir dicetak tahun 1924 Masehi, itu berarti cetakan Quran yang sangat terlambat. Oh, begitu. Bukan cetakan Quran yang paling awal. Dan itu harus kita ketahui. Dan dengan data itu kita bisa paham bagaimana orang bisa memahami Al-Quran terbitan tahun 1924 merupakan sebuah karya dari suatu komite. Ya, komitenya itu sebenarnya dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini untuk memilih di antara beberapa qiraah yang paling tepat untuk dicetak. Bukan berarti yang lain itu dianggap salah bacaannya. Yang dipilih itu memang bacaan Hafiz. Oh, gitu. Jadi bacaan Hafiz an Asim itu yang dipilih. Tapi masalahnya kita nggak ada bukti data konkret. Sampai hari ini pun saya tidak punya dokumen Quran terbitan tahun 1924. Oh, malah tidak punya? Saya tidak punya. Tetapi saya punya terbitan Quran yang mendekati zaman itu. Tahun berapa yang saya punya? Tahun 1927 Masehi. Oh, selisih 3 Pak tahun. Edi penasaran Quran yang saya punya itu? Mana Pak Edi? Ini. Ini Quran terbitan tahun 1927. Wah, jadi pegangnya harus hati-hati. Ya. Di sini ada angka tahun, jadi tertulis, ya kan? Quran Karim. Tahunnya 1927. Sedangkan yang di Mesir itu dicetak tahun 1924 atau lebih tepat tahun 1923 sebenarnya. Kalaupun dikatakan tahun 1924 itu sudah menjadi pengetahuan umum. Oke, kalau begitu jaraknya tidak terlalu jauh dengan Quran yang ada di tangan saya sekarang, ya. Dan Quran yang ada di tangan saya ini minimal sebagai bukti bagaimana kita membaca Quran terbitan tahun 1924 itu. Kira-kira seperti apa? Pak Edi bisa bayangkan bagaimana bentuk mushafnya yang diterbitkan itu, dan bagaimana apakah memang berbeda dengan yang kita punya sekarang? Ya. Nah, saya beri contoh. Di sini surah Al-Fatihah itu hanya terdiri atas 6 ayat. Oh, bukan 7. Bukan 7 ayat. Oh. Padahal ada surah Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. 7 ayat. Iya. Pak Edi cek di sini. Betul nggak bahwa Al-Quran itu 7 ayat? Lihat ya, ini Al-Quran yang kita punya sekarang. Oke? Lihat di sini. Di sini tertulis angka 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Alhamdulillahirabbil alamin angka 2. Ar-Rahmanirrahim angka 3.
dan seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, angka 7. Oke, berarti 7 ayat ya. Quran yang saya punya ini tahun 1927 itu angkanya tidak tertulis 7 ayat, tapi 6 ayat. Nah, di sini saya tunjukkan tuh. Kertasnya udah laput. Kertasnya ya memang tahun 1927 harus hati-hati. Dan ini kekayaan sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa Islam itu begitu luar biasa dalam konteks tradisi tulis itu sendiri. Perhatikan di sini. Di sini ayat pertama diberi tanda angka 1 itu alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tidak ada bismillahnya ya. Bismillahnya tidak dikasih angka. Oh. Jadi bismillahirrahmanirrahim tanpa angka. Alhamdulillahirabbil alamin angka 1. Ar-Rahmanir-Rahim angka 2. Jadi cara meletakkan angka tidak sama seperti yang kita punya. Tetapi bunyi ayatnya sama. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Persoalan angka kita bisa lihat di sini. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Yang kedua, Al-Quran yang saya pegang ini terbitan tahun 1927 itu tidak ada tanda harokatnya. Jadi kalau Quran yang kita lihat sekarang, kalau dikatakan itu diterbitkan pertama kali di Kairo tahun 1924, kira-kira ada harokatnya atau tidak? Itu perlu pembuktian. Atau tidak ada harokatnya juga perlu pembuktian. Tapi saya tidak bisa menduga-duga. Yang ada di depan saya itu adalah bukti konkret Quran terbitan tahun 1927. Di sini tidak ada fathah, kasrah, dhammah. Jadi kalau dibaca bagaimana? Ya dibaca sesuai dengan memori yang kita hafal itu. Tapi ini bisa masuk semua ragam bacaan. Contoh, kalau yang biasa kita baca ya, yang biasa kita baca itu misalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Biasanya gitu ya yang kita baca. Tapi ini juga bisa dibaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yukadzibun. Jadi bisa dibaca yakdzibun, bisa dibaca yukadzibun. Tulisannya tetap sama. Karena ini menggunakan rasam Utsmani. Jadi ragam bacaan, kalau dikatakan versi-versi yang berbeda, semua bacaan itu bisa ditampung di sini. Ini tadi cetakan di mana ini, Pak? Ini kalau dicetak di mana saya tidak bisa menyebutkan karena tidak tertulis cetakan mana. Tetapi yang menarik di sini, ini ada teks Quran bahasa Arabnya, di sebelah kanannya ini ada teks berbahasa Osmanli, bahasa Turki Utsmani. Oh, Turki. Bahasa Turki tapi menggunakan huruf Arab. Sama seperti di Jawa, bahasa Jawa hurufnya Arab. Ini bahasa Turki, hurufnya Arab. Saya menduga ya, saya hanya menduga ini pasti cetakan Turki. Ya, cetakan Turki. Dan ingat, kekhilafahan Turki Utsmani itu runtuh tahun 1924. Dan ini dicetak tahun 1927. Tapi apakah dicetak di Mesir atau dicetak di Turki? Saya lebih menduga ini dicetak di Turki. Tapi tahunnya tidak ada selisih yang banyak, hanya selisih 3 tahun. Dan sekali lagi, ini sebetulnya cetakan yang terlambat. Kalau cetakan yang kita punya yang ada di Indonesia tahun 1970 di Singapura sudah diterbitkan Quran, dicetak Quran itu. Kemudian di India malah tahun 1880. Kalau 1854 itu yang diprakarsai oleh Muhammad Azhari, dicetak litograf. Litograf itu cetak batu, Pak Edi. Nah, sekali lagi Al-Quran yang edisi awal ini tanpa ada harokat sama sekali.
Ini beda dengan terbitan Alkitab Ibrani ya. Yang saya punya ini juga cetakan lama Pak Edi. Cetakan lama ini. Ini Alkitab Ibrani, tapi ini terbitan tahun 1840. Oh, 1840. 1840. Tetapi ini sudah ada harokatnya. Artinya sudah ada nikudot, ada nikutnya. Nikut itu tanda fathah, kasroh, dhamma dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau ini Quran sudah diterbitkan, apakah ini Quran sudah diedit? Tentu saja tidak. Ini bukan Quran diedit, tapi Quran ditulis ulang dan dicetak ulang tanpa menggunakan harokat. Kemudian bacaan yang beragam tadi, ada 7 qiraah, 7 bacaan, semua bisa baca melalui tulisan ini. Bisa dibaca yakdzibun, bisa dibaca yukadzibun. Kalau dibaca yakdzibun itu qiraah Hafiz. Tapi kalau dibaca yukadzibun itu bacaan waras. Jadi mau orang dari Maroko, mau orang dari Tunisia, mau dari Indonesia, mau dari Turki, mau dari Mesir, melihat ini Al-Qur'an dibacanya tidak ada perselisihan huruf-hurufnya karena memang tidak ada tanda baca. Oh iya. Tidak ada tanda baca. Baik Pak Ali, saya jadi ingat soalnya ini video Bapak Mun'im Siri ini dipakai rujukan oleh orang-orang untuk menyerang Islam. Coba saya tunjukkan videonya Pak Ali ya. Nah, boleh. Baiklah Pak Ali, kita ingat ini ada video dari Bapak Mun'im Siri ya, yang membahas soal cetakan Al-Quran yang di Mesir tahun 1924 yang dikatakan ada editan segala. Coba kita lihat ini videonya Ustadz Ali ya. Sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Mungkin Pak Ali ada komentar soal ini. Ya, sebetulnya penjelasan beliau itu ada benarnya, tapi sekaligus perlu penjelasan yang detail supaya para pemirsa tidak gagal paham. Saya bisa memahami apa yang beliau sampaikan, tetapi ada detail-detail yang beliau tidak sampaikan, mungkin barangkali keterbatasan waktu atau karena alasan lain. Kalau saya mencoba untuk mencermati apa yang beliau sampaikan, memang betul Al-Quran yang kita yakini oleh seluruh kaum muslimin itu disebut sebagai Mushaf Utsmani. Artinya diproduksi, ditulis, disalin berdasarkan apa yang diterima oleh para sahabat yang waktu itu pada masa kekhalifahan Utsman ibn Affan sebagai tokoh sentralnya. Dan itu saya kira tidak ada seorang pun yang menolak apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa Quran memang dicetak dalam bentuk buku yang disebut mushaf itu memang disebut Mushaf Utsmani karena di bawah komando kekuasaan Utsman ibn Affan, khalifah yang ketiga. Tapi beliau mengatakan juga bahwa jangan salah, Quran yang ada di depan kita itu baru dicetak, kalau tidak keliru ya, baru dicetak tahun 1924. Itu masa yang sangat belakangan. Begitu kan maksudnya? Kalau kita cermati juga, sebenarnya cetakan yang dimaksud dalam uraian beliau itu cetakan standar yang ada di Mesir. Jadi Mesir itu mencetak Quran pertama kali ada perselisihan ya, ada perselisihan pendapat antara tahun 1923
atau 1924. Tapi ya selisihnya tidak terlalu banyak, hanya 1 tahun saja. Tapi kalau dianggap bahwa Quran dicetak paling awal di Mesir itu tahun 1923 Masehi atau 1924 Masehi, itu benar, tapi di Mesir. Oh gitu. Apakah sebelumnya tidak ada cetakan Quran di tempat-tempat lain? Sudah ada. Quran yang dicetak di Singapura, karena waktu itu di bawah kekuasaan kolonial Inggris, itu cetakan Quran terbitan Singapura itu tahun 1870 Masehi. Ya, 1870. Sedangkan di India, ya, cetakan Quran di India yang dikenal dengan sebutan Quran Bombay itu tahun 1880. Alias tahun 1880 Masehi. Itu sudah dicetak secara masif. Waktu itu India di bawah pemerintahan kekuasaan kolonial Inggris juga. Yeah. Jadi sama-sama memanfaatkan mesin Gutenberg, baik itu di Singapura ataupun di India, itu cetakannya lebih awal lagi dibanding yang ada di Mesir. Nah, sekarang kan mudah. Dibandingkan saja cetakan Quran tahun 1880 edisi India dengan cetakan Quran tahun 1870 di cetakan Singapura, dibandingkan dengan cetakan Quran yang ada di Mesir. Apakah memang ada perbedaan? Iya. Tapi dia bilang ada kok, dibilang ada yang direvisi, itu apanya ya? Nah, itulah yang kemudian disalahpahami oleh banyak orang. Coba kita lihat video lanjutannya, diedit atau direvisi? Oh, diedit ya. Diedit. Ya. Coba kita lihat. Diterusin ini atau kita? Ya, silakan. Itu ya. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir, dan terbit pertama kali tahun 1924. Nah, coba di sini Pak Edi. Kenapa kemudian lahir? Kita coba cermati apa yang beliau sampaikan. Bahwa Quran yang ada di depan kita, ya, maksudnya orang-orang Indonesia ini, itu sebetulnya hasil produk Quran edisi 24 Mesir tahun 1924. Itu masa yang sangat belakangan. Apakah ini penjelasan yang sudah tuntas? Saya kira penjelasan ini tidak tuntas. Kenapa saya katakan penjelasan ini tidak tuntas? Karena Quran yang populer di Asia Tenggara sebelum Mesir mencetak Quran resminya itu tahun 1924 Masehi, kita sudah mengkonsumsi Quran terbitan edisi Bombay tahun 1880 itu sudah kita pakai. Berarti apa yang kita baca, apa yang kita pelajari oleh generasi muslim pada abad 19 itu kan tidak bergantung pada Quran edisi cetakan Mesir. Ya kan? Bahkan kalau kita mau membaca sedikit literatur mengenai sejarah, tahun 1880 Masehi, cetakan edisi Bombay yakni di India, itu sudah betul-betul luar biasa pemakaiannya secara masif. Dan bahkan masa itu hidup seorang tokoh yang tadi sudah saya sampaikan, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang meninggal tahun 1908 Masehi. Bukan 1903 ya, tapi 1908 Masehi. Berarti Quran itu sudah dipakai secara masif oleh banyak orang, bukan hanya di kawasan Asia Selatan, tapi juga kawasan Asia Tenggara sebelum Mesir mencetak Quran standar tahun 1924. Jadi kalau begitu, Quran yang paling awal dicetak tahun 1924 itu sebetulnya kurang tepat. Karena itu bukan edisi yang paling awal, tapi yang paling awal justru ada di kawasan Asia Selatan dan kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh. Bukan tahun 1900-an,
tapi tahun 1800-an. Soalnya dia bilang gini Ustadz Ali, karena di Mesir itu mahasiswa pada berkumpul dari beberapa negara, ada dari Turki, dari Yaman, dari Indonesia. Dia bilang berarti waktu itu kan memang ada cetakan-cetakan lain, kemudian dikumpulkan di Mesir. Pemerintah Mesir akhirnya mengadakan sebuah komite. Iya. Kemudian ada kata-kata diedit, kemudian dibikin standar gitu, atau seperti apa? Nanti kita ada videonya ini. Yang dimaksud diedit itu apa dulu? Iya, definisinya? Kita lihat dulu ya ini. Menjadi kitab standar karena waktu itu seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Nah, ini. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Nah, ini penting. Dan kita juga tahu. Ya. Ketika para mahasiswa dari berbagai pelosok negara datang belajar ke Mesir, sepertinya pemerintahan Mesir kebingungan. Ya. Karena menghadapi mahasiswa Muslim dari berbagai negara yang membaca Quran dan membawa Quran dalam edisi-edisi yang berbeda. Iya. Iya kan? Seperti itu. Kalau kita cermati, orang memahami pernyataan itu, sepertinya Quran ini bermacam-macam. Quran ini ada berbagai versi. Betul. Quran ini ada berbagai varian bacaan yang tentu saja tidak bisa diseragamkan. Maka perlu diseragamkan. Dibentuk komite. Dibuat semacam standarnya. Berarti perlu ada yang diedit. Diedit. Nah, persoalannya kalau diedit itu berarti ada yang ditambah, dikurangi. Ada yang dikurang, ada yang dibuat semacam kesepakatan tertentu, mana yang ditolak, mana yang diterima. Kalau itu yang dibayangkan, ini sangat-sangat keliru. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dikatakan bahwa adanya keragaman bacaan yang disebut dengan qiraah sab'ah, qiraah 7 itu, salah satunya ada bacaan Waras yang beliau juga sebut dari Maroko, ada yang dari Yaman. Ini bacaan apa? Ada bacaan Waras, ada bacaan Qalun, ada bacaan Hafiz, ada bacaan Syu'bah, ada bacaan apalagi misalnya Khalaf, ada bacaan Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, bacaan-bacaan yang beragam itu, apakah semua diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas? Jawabannya iya, semua. Sama. Berarti ada 114 surah. Sama. Hanya cara membaca berbeda, tetapi lekukan hurufnya itu tidak berbeda. Itulah sebabnya tadi saya tunjukkan Quran tahun 1920 diterbitkan, itu tanpa harokat. Jadi kalau misalnya bacaan Khalaf, kemudian bacaan Hafiz, membaca Quran ini dengan varian bacaan yang beragam tadi, yang dibaca tulisannya ya satu ini tulisannya, tapi bisa dibaca yakdzibun, bisa dibaca yukadzibun, bisa dibaca qala, bisa dibaca kul. Jadi lekukan hurufnya tetap sama. Oh, cuman bacaannya aja. Cara membaca. Tetapi kalau dari sisi makna, dari sisi isi pesannya, itu tidak mengubah makna, pesan itu sendiri. Ya, jadi kita bisa bayangkan itu. Kalau distandarkan itu standar seperti standar apa? Yang bagaimana? Karena kita harus memaklumi Pak Edi, Quran yang tulisannya itu dipakai di kalangan masyarakat Afrika Utara, khususnya di kawasan Maroko, itu tulisannya tidak seperti ini Pak Edi, tulisannya. Maksudnya apa? Kalau huruf fa, itu titiknya di bawah 1.
Tapi kalau huruf qaf itu titiknya di atas, satu. Tapi model seperti ini itu tidak distandarkan di Mesir. Di Mesir kalau huruf fa titiknya satu di atas. Kalau huruf qaf titiknya 2 di atas. Hanya itu yang distandarkan, salah satu contohnya. Bukan mana yang dikurangi, mana yang ditambah, kemudian dibuat editan yang baru. Bukan itu. Ini kemungkinan besar orang-orang yang tidak cerdas memahami secara keliru apa yang beliau sampaikan. Atau mungkin pemaparannya belum lengkap, belum tuntas, sehingga ini menjadi sesuatu kekisruhan di ruang publik. Akhirnya dipakai terutama orang-orang non-muslim kemudian mengatakan Al-Quran sudah diedit. Dan diedit itu tahun 1924. Apa maksudnya diedit? Iya kan? Kemudian Al-Quran itu tahun 1924 baru distandarkan, yang semuanya kemudian tidak dipakai. Bukan itu. Sampai sekarang kita masih pakai yang 7 qiraah itu. Kemudian Quran yang diterbitkan pada era tahun 1800-an, tahun 1900-an, semua dokumennya masih ada. Bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Tapi apa benar yang dikatakan tadi yang dipakai Al-Quran di Indonesia sekarang ini cetakan Mesir tahun 24 tadi ya Ustaz Ali? Itulah tadi saya mengatakan sebelum Mesir mencetak Quran tahun 1924 kita sudah punya cetakan sendiri dari Singapura. Itu terbitan tahun 1870. Yang dari India yang kita kenal dengan mushaf Bombay ini. Ini mushaf Bombay ini. Ini kita pakai. Kemudian ketika Quran terbitan dari Mesir yang dicetak di Mesir, kemudian didatangkan ke Indonesia, kita juga pakai. Itu juga nggak ada problem. Makanya di Indonesia, di Asia Tenggara ini unik. Mau cetakan Mesir ada, mau cetakan Turki ada, India. Mau cetakan Bombay juga ada. Semua kan kita bisa bandingkan. Pertanyaannya, sudahkah kita membandingkan cetakan-cetakan itu? Dan kalau sudah membandingkan, apakah isinya berbeda? Pasti jawabannya tidak ada perbedaan. Soalnya tadi dikatakan ada perbedaan-perbedaan ya. Justru problemnya adalah kita berbicara tanpa data. Kalau saya kan bicara dengan data. Siapa yang punya Al-Quran terbitan tahun 1927? Silakan hadirkan datanya. Kalau saya kan bisa menghadirkan data. Ini cetakan tahun 1927. Jelas angka tahunnya. Dan bahkan bukan hanya itu. Bukan hanya Quran, bahasa Arabnya yang dicetak. Meskipun tanpa tanda vokal. Fathah, kasroh, dhamma, tidak ada. Tetapi disertai dengan terjemahan bahasa Turki. Dan ini merupakan sebuah bukti konkret bahwa Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi Quran juga dipahami sesuai dengan bahasa lokal. Dan itu tahun 1927. Jadi sangat keliru sekali kalau Quran waktu itu hanya dicetak teks Quran bahasa Arabnya saja. Tapi sekaligus ada terjemahannya. Bahkan edisi yang paling awal, yakni tahun 1927. Sudah terbukti dengan data ini. Coba kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia, itu bacaan asing. Ya? Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qurannya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Nah, ini setelah mengalami kalau kita cermati, pemerintah Mesir kemudian menyatukan satu versi Al-Quran. Satu versi. Maksudnya apa? Ini kalau kita belajar Al-Quran, belajar atau studi Quran, pasti bisa memahami yang beliau maksud. Tapi bagi mereka yang mencoba untuk mengalihkan isu, ini menjadi bumerang. Iya.
Apalagi tadi disebutkan ada 7 bacaan versi. Nah, kalau dikatakan ada 7 bacaan yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, itu memang betul. Sebelum Quran dicetak, ya, dalam arti dicetak di Mesir, dicetak di Bombay, India, dicetak di Singapura, atau dicetak di Turki, artinya sebelum Quran dalam bentuk cetakan, Al-Quran itu sudah ada bentuk manuskripnya. Apa artinya manuskrip? Quran yang ditulis dengan tangan. Quran yang ditulis dengan tangan itu memang sudah ada cara membacanya sesuai dengan kawasan masing-masing. Dan itu muaranya, sandarannya sampai kepada riwayat yang sahih kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima oleh semua. Salinan-salinan gitu ya? Iya, jadi begini, bukan berarti pemerintah Mesir itu mengalami kebingungan, dikhawatirkan nanti membingungkan dan lain sebagainya, bukan itu sebenarnya. Karena kalaupun mereka dari Indonesia, bukan berarti orang Indonesia itu tidak mengenal bacaan selain Hafs. Dia juga mengenal bacaan Warsh, dia juga mengenal bacaan Khalaf, dia juga mengenal bacaan Qalun dan lain sebagainya. Dan itu ada dalam kitab-kitab ulama kita diajarkan kiroah-kiroah itu. Hanya saja yang di Indonesia lebih banyak menggunakan bacaan Hafs. Tapi bukan berarti mereka tidak paham. Tetapi sekaligus mereka itu hafal semua. Di Mesir juga begitu, di Maroko juga sama. Maroko itu bacaan yang populer itu adalah bacaan Imam Warsh. Tapi bukan berarti waktu saya di Maroko sendiri di sana, itu orang-orang Maroko juga faham dan tahu ada bacaan selain Imam Warsh. Misalnya bacaan Imam Hafs, mereka juga hafal. Tapi yang dominan Warsh. Mereka sama-sama menghafal. Dan itu kalau sama-sama menghafal, mereka nggak akan bingung. Soalnya tahu ya. Karena tahu ini bacaan Imam Warsh, ini bacaan Imam Qalun, ini bacaan Imam Syu'bah, ini bacaan Imam Hafs. Mereka semua tahu. Jangan kita membayangkan bahwa Quran itu dihafal dalam satu versi. Quran itu dihafal dalam 10 versi. Bahkan ada yang maksudnya 10 bacaan. 10 bacaan bisa hafal ya. Kalau dikatakan itu versi, oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi, oke. Tapi masalahnya 10 versi itu dihafal semua oleh ahli Quran. Dan itu mereka hafal semua. Jadi mereka bisa tahu, ini bacaan Imam Warsh, ini bacaan Imam Hafs, ini bacaan Imam Khalaf. Mereka tahu. Tapi artinya sama ya, semua. Secara inti pesannya tidak berbeda. Iya. Kalaupun dibaca kul, artinya katakan. Kalau dibaca qala, dia telah berkata. Tapi intinya ada satu perkataan. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang ini memang harus banyak belajar mengenai Quran. Dan apa yang beliau sampaikan itu sekali lagi tidak lengkap. Sehingga ditafsirkan oleh orang-orang non-muslim bahwa Quran diedit, Quran direvisi, Quran tidak tuntas, selesai pada masa generasi awal. Padahal Quran itu sudah tuntas generasi awal. Kalaupun tahun 1924 diterbitkan di Mesir, itu sudah tuntas. Artinya 114 surah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pertanyaan sekarang berbalik. Kalau Al-Quran sudah tuntas, kemudian di semua tempat dihafal dan juga dibaca dalam keragaman bacaan, lalu bagaimana dengan Bible? Apakah Bible sudah tuntas sampai hari ini? Kanonnya. Kalau dikatakan Quran baru dikanonkan tahun 1924, kalau seandainya dianggap periode pengkanonan, bagaimana dengan Alkitab? Apakah sampai hari ini kanon itu sudah tuntas? Belum tuntas. Karena antara Alkitabnya kanon Ortodok, kanon Katolik, kanon Protestan, sama-sama tidak sepakat mengenai jumlah kitab dalam Alkitab itu sendiri. Ya kan? Kita lanjutkan, soalnya ada ucapan diedit di sini Ustaz Ali ya. Iya. Coba kita lanjutkan dulu ya. Menit 4. Jamaah dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf.
Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari Khalifah kelima dari Bandung. Mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Nah ini ada kata Coba edit ya. bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang ya, ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Ya. Bagaimana ini? Soalnya ini bisa ditafsirkan macam-macam ini kalimat seperti ini, bahaya ini. Memang istilah edit, mengedit, bukan Pak Edi ya. Ini istilah editing. Kalau kita sebut dengan istilah editing, ini memang problem istilah, ya, problem istilah. Apalagi ini dikaitkan dengan kitab suci. Kalau kita mengedit buku, mungkin tidak terlalu beban, tidak ada beban. Tapi kalau sudah mengedit kitab suci, itu tafsirannya kemana-mana, Pak Edi. Iya. Lalu pakai istilah apa lagi yang lebih sopan dari istilah edit? Iya. Ya. Kalau dikatakan edit mengedit, bahwa Quran apakah ada persoalan editing di situ pada masa Khalifah Malik bin Marwan. Dan itu disertai juga dengan dengan seorang gubernur di Irak, salah satunya namanya Hajjaj bin Yusuf. Apakah betul dia telah melakukan mengedit Quran itu sendiri dari aslinya? Berarti ini kan ada sesuatu antara yang asli dengan yang diedit itu. Iya. Apa betul itu terjadi? Apanya yang diedit? Apanya yang diedit? Itu kan? Nah, sekarang kita bisa lihat Quran yang muncul sebelum era Khalifah Marwan itu sampai hari ini masih ditemukan, Pak Edi. Masih ditemukan. Makanya disebut Quran San'ah. Ya. Tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, kasroh, dhammah. Dan sekarang tersimpan di bibliotek di mana, di Jerman. Jadi di museum khusus yang berbicara mengenai dokumen-dokumen kuno. Dan itu Quran pada masa sebelum Khalifah Malik bin Marwan. Masih tersimpan di Masih situ. tersimpan. Kalau misalnya Quran yang sampai kepada kita ini sudah diedit oleh tangannya Khalifah Malik bin Marwan dan juga dibantu oleh Hajjaj bin Yusuf, dibandingkan saja. Kalau dibandingkan, ada nggak perbedaan? Iya. Pertanyaannya itu terjawab tuntas bahwa memang tidak ada perbedaan. Jadi kalau dipakai istilah editing, itu bahasa yang beliau maksudkan itu bukan mengedit seperti kita mengedit koran itu. Ada yang dikurangi, ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Tapi kalau beliau menjelaskan ini ada yang dikurangi, ada yang ditambah, itu mungkin bahasa apa namanya, bahasa retorik ya. Kalau bahasa yang saya inginkan bisa dipahami. Tapi kalau bukan itu, wallahu alam, yang lebih tahu beliau sendiri. Tapi yang jelas kalau Quran diedit, ditambah, dikurang, ya tinggal dibandingkan saja. Iya, tadi Ustadz Ali punya kitab yang tahun lama-lama ternyata ya sama kan, tidak ada perbedaan. Itulah sebabnya kita kalau bicara itu basisnya data. Sekarang itu eranya sudah era digital, Pak Edi. Quran San'ah ya yang sekarang tersimpan di Jerman, tidak perlu kita datang ke Jerman. Cukup kita di depan laptop, Quran dalam bentuk digital, manuskripnya itu sudah kita bisa akses. Baca. Tinggal diteliti kosakata apa yang berbeda, titik 1, titik 2-nya di mana perbedaannya. Itu bisa diteliti. Ada seorang peneliti dari Belanda yang namanya Al-Jallat. Ini seorang ahli arkeolog untuk memahami bahasa Quran seperti apa, bahasa Arab sebelum Quran seperti apa.
Itu diteliti oleh beliau. Dan memang menakjubkan, bahasa Arab versi Quran itu memang betul-betul sudah fix antara era pada masa Nabi dengan era generasi sahabat dengan era generasi belakangan, itu semua bisa dirunut dan bisa diteliti. Dan tidak ada perbedaan. Nggak ada masalah. Iya. Jadi kalau dikatakan karena perbedaan bacaan, loh, perbedaan bacaan itu memang sudah berasal dari Nabi. Mau dibaca yakdibun, mau dibaca yukadzibun, mau dibaca hal ataka haditsu Musa, mau dibaca hal ataka haditsu Mose. Tulisannya ya itu. Tapi cara bacanya. Iya. Kita kadang baca wadduha wal laili idza saja. Atau boleh dibaca wadduhi wal laili idza saja. Itu bacaan menurut para imam memang riwayatnya datang dari Nabi SAW. Iya, tadi Ustadz Ali sempat membandingkan dengan Alkitab ini. Ini menarik ini, Pak Ali punya Alkitab yang sangat tebal, ini Alkitab apa nih? Soalnya kuno juga ini. Iya. Kalau ini Al-Qur'an ya, terbitan 1927 ya. Sudah ada teks Arabnya tanpa ada harokat. Tapi sekaligus ada terjemahannya bahasa Turki. Huruf Arab bahasanya Turki. Ini tahun 1927 Masehi. Ini di Indonesia malah ya. Ini sudah ada terbitan saduran dari isi Alkitab. Terbitan tahun berapa? 1928. Selisihnya 1 tahun dengan Al-Qur'an yang saya punya. Ini tahun 1928. Judulnya ini bahasa Jawa ya. Cariyos satus sakawan. Cariyos 100 sekawan. Artinya Cariyos ini cerita 150. Artinya 150 cerita. Ini diambil semua dari Alkitab. Dan ini diterbitkan di mana? Di Indonesia, Pak Edi. Di mana ini terbitannya? Bandung. Berarti percetakan kita dengan Mesir tadi. Kira-kira kita dahsyat mana? Kita udah punya. Oh, kita sudah luar biasa. Memang kita pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kita memang mendapatkan sesuatu yang positif juga dalam hal apa? Cetak mencetak. Teknologi cetak itu sudah ada. Bahkan kitab Hindu pun sudah dicetak. Ini kitab yang dikenal dengan sebutan Pancamaweda. Kitab agama Hindu itu kan ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ini Pancamaweda, kitab Weda yang kelima. Apa itu? Serat Bhagavad Gita. Terbitan mana? Tan Queen Sui, Kediri. Di Kediri, Pak Edi, Jawa Timur. Tahun berapa? 1929. Jadi kitab agama Hindu tahun 1929. Ini kitabnya Kristen tahun 1928. Ini Quran tahun 1927. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini kira-kira berapa, Pak Edi? Berapa itu, Pak Ali? Ini harganya sekitar 60 jutaan sekarang. Masa Allah, 60 juta itu. Silakan cari. Waduh, mobil satu ini. mobil saya maksudnya. Ini lebih berharga, Pak Edi. Tapi coba lihat nih tahunnya. 1930. Selisihnya cuma 1 tahun ya, Pak Edi ya. Ini tadi berapa? 1927. Kemudian 1928. Iya. Kemudian 1929. Ini 1930. Cetakan mana? Amsterdam. Apa itu? Belanda. Kitabul Quddus, yaitu segala kitab wasiat yang lama dan wasiat yang baharu tersalin kepada bahasa Melayu. Ini tulisan dari Klinkert yang kemarin kita bahas. Ya, ini perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ini memang penting dalam hal mencari apa? Mencari kanon. Ternyata kanon yang dipakai oleh Klinkert itu adalah kanon Protestan. Dan ini beda dengan kanonnya Katolik. Kalau kanon Katolik
kan kitabnya lebih tebal. Meskipun ini tebal ya, tapi tidak ada kitab Makabe di sini. Oh, Makabe tidak 1 tidak ada, kitab Makabe 2 tidak ada, kitab Makabe 3 tidak ada, kitab Yudit tidak ada, kitab Baruh tidak ada, kitab Yesus bin Sirah tidak ada. Berarti versi Protestan. Ini versi Protestan, versi Katolik enggak. Lebih tebal lagi. Lebih berarti tebal ya. lagi. Lebih tebal lagi. Ini kitab ini jelek, udah tua. Oh, tapi sangat Tapi berharga dibanding kitab-kitab yang harganya 30 juta. Makanya kita bisa melihat berlian itu kadang-kadang ada di lumpur Iya. atau dimanapun tetap berlian, Ustaz Ali ya. Tapi memang beda. dokumen seperti ini itu kalau dilihat tidak menyenangkan mata. Iya. Tetapi kalau diteliti, ini menjadi barang yang lebih berharga daripada perpustakaan modern sekarang. Udah lama ini tahunnya. Ini mungkin barang langka nanti itu, Ustaz Ali. Semakin lama semakin langka ini. Iya. Karena semakin jauh dari periode kita kan. Tapi kita bisa bongkar data itu. Kasus mengenai Quran tadi misalnya, ya, bahwa penjelasan beliau yang mengatakan bahwa Quran itu Ada terbitan edisi belakangan, Iya. ternyata ya tidak juga, karena kita sendiri orang Indonesia sudah punya terbitan Quran, meskipun import juga dari India, dari Bombay, atau kita juga punya dari Singapura. Iya. Berarti apa yang diutarakan oleh Bapak Mun'im Siri tadi ya, itu memang harus kita hati-hati ya. Soalnya beliau memaparkan memang tidak lengkap. Dan sayangnya ucapan beliau ini akhirnya dipakai oleh orang-orang yang ingin menyerang Islam. Ya, di framing. Di framing akhirnya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita meluruskan ya masalah ini supaya apa? Supaya tidak terlalu jauh dipakai oleh orang untuk disalahgunakan untuk menyerang Al-Qur'an. Ya, saya kira paling sederhana begini Pak Edi. Kalau dikatakan Quran terbitan tahun 1924 itu adalah produk Al-Quran yang sudah mengalami revisi, mengalami editing, atau mengalami standarisasi, ya tolong hadirkan terbitan tahun 1924 itu. Mana Qurannya? Kalau saya kan jelas menghadirkan tahun terbitan 1927. Dan faktanya seperti ini yang ada di depan kita. Tidak ada tanda fathah, kasrah, dhammah. Jadi kalau mau dibaca versi bacaan Qalun, ada. Bisa. Mau dibaca versi bacaan Hafiz, bisa. Mau dibaca dengan versi bacaan Su'bah, bisa. Dengan Quran yang sama ini. Iya. Betul. Jadi mau bacaan Warsh bisa pakai ini. Kenapa nggak ada harokatnya? Tapi hurufnya persis yang kita lihat. Makanya tadi Ustadz Alim bandingkan kalau bagaimana dengan Alkitab sendiri. Kemarin kita sudah bahas soal Taurat saja. Itu ada dua versi yang sangat banyak sekali perbedaannya. Ada ditambah, ada dikurangi. Iya. Padahal Al-Quran tidak seperti itu dibandingkan dengan kitab mereka, itu Taurat. Belum lagi yang Injil ya, itu nanti pasti panjang lagi bahasanya itu. Ya kalau tadi saya berikan contoh, mungkin Pak Edi tadi juga shock ya, bahwa ada surah Al-Fatihah kok ayat cuma 6. Iya kan? Ya memang betul di sini tulis 6. Karena dihitung mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin baru dikasih angka 1. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim tidak diberi angka. Jadi jumlah ayatnya yang tertulis di sini hanya 6. Tapi kalau dihitung yang atas, Bismillah itu, Bismillahnya itu dihitung jadi 7. Sama. Cuman kalau dilihat bawahnya saja, ini Al-Fatihah kok cuma 6, yang satu kok 7. Itu kalau dibesar-besarin ya, wah ini nggak sama berarti. Mungkin kalau orang yang ini ya cari-cari masalah, biasanya begini Pak Edi. Ini coba lihat nih Al-Quran nih. Mungkin ditampilkan di depan kita. Coba lihat ini. Ini Al-Quran ternyata ayatnya aja 7. Ini coba lihat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul kan 7? Ya. Kemudian dibuka. Ambil lagi. Quran yang ini. Ini coba lihat. Ini Quran ayatnya sampai 6. Berarti ada ayat yang nggak masuk di sini. Berarti dikurangi. Ini ditambah, gitu kan? Padahal kalau dilihat secara jernih dan jeli, ternyata susunan ayat-ayatnya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sama, hanya meletakkan angkanya saja yang berbeda.
Padahal dulu pertama kali Al-Quran juga tidak ada angkanya. Al-Quran tidak ada angka. Nabi tidak mengajarkan letakkan angka ini di sini, buatlah angka seperti ini modelnya, nggak ada. Bahkan Nabi nggak pernah mengatakan berikan pembeda antara huruf ini dengan yang ini, yang 1.2, yang 1.3, nggak ada itu. Tidak ada harokat soalnya waktu itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini memang khusus untuk membahas kitab suci Al-Quran, di mana kita mengambil contoh dari pendapat dari Bapak Mun'im Siri supaya ini tidak diselewengkan lebih jauh, supaya Al-Quran ini dikembalikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang orisinil mulai zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kalau tadi di petikan video dari Bapak Mun'im Siri, kemungkinan itu tidak lengkap. Sehingga pada malam hari ini kita melengkapi, kita luruskan kembali supaya pendapat tersebut tidak dipakai orang lain untuk menyerang Al-Quran bahwa Al-Quran sudah diedit-edit. Ini sangat berbahaya sekali ya. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian, tetap kami ingatkan bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid masih terus membangun ya. Pembangunan masjid ini belum selesai. Bahkan dalam jangka panjang kita akan membangun sebuah pondok pesantren juga. Tolong dukung kami karena kami masih membutuhkan dana yang sangat besar. Dan tolong Anda bisa salurkan bantuan Anda ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur yang tagline-nya ada di bawah. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah menyumbang kepada kami, saya doakan Bapak Ibu semuanya akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Ustaz Ali ada closing ini? Ya, paling tidak ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Al-Quranul Karim sebagai sebuah kitab suci memang tidak lepas dari upaya cetak mencetak. Kalau upaya cetak mencetak yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat kita, kalau dikatakan dicetak paling awal itu tahun 1924 dan itu melalui proses editing, proses seleksi mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai, itu sebetulnya keliru, kurang tepat. Karena apa? Al-Quran sebelum tahun 1924 sudah dicetak dan tinggal dibandingkan saja isinya beda atau sama. Cetakan India yang disebut Quran Bombay, atau cetakan Singapura, atau cetakan Turki. Apakah beda atau sama? Silakan kita bisa teliti. Tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman kalau Quran diteliti. Saya malah bersyukur. Saya punya keinginan besar untuk semacam studi Quran dalam berbagai isu. Baik yang isu itu membuat iman kita guncang atau yang memperkuat iman kita, semua saya tampung. Karena apa? Ini bicara mengenai hal yang sifatnya akademik. Tinggal menghadirkan data saja. Datanya seperti apa? Ini penting. Dan sebentar lagi Ustaz Ali menyusun terjemahan Al-Quran. Saya mau sedang menyusun Quran tapi dalam versi bahasa Inggris. Dan ada catatan kaki di bawahnya itu dengan membandingkan teks-teks kitab suci Weda, teks kitab Samaritan, kemudian teks kitab Hebrew Bible, Ibrani, bahkan teks kitab Syria dan berbagai macam hal. Wah, kitabnya tambah tebal nanti. Ya, catatan kaki itu yang akan menjadi referensi, referensi kita semua. Tambahan. Iya, itu penting saya kira. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita tunggu ya. Ini karya fenomenal. Belum ada yang membuat. Belum ada yang membuat ya. Kalaupun ada yang pernah buat, itu hanya Quran dibandingkan dengan Bible. Kalau saya lebih meluas lagi sampai kepada kitab Weda. Masya Allah, iya. Semoga aja ini terwujud cita-cita dari Ustadz Ali ya. Kita doakan bersama-sama dan kita tunggu karya besar beliau ini. Ini karena jangka panjang ini ya. Jangka panjang. Tidak jangka pendek, karena di samping ada jangka panjang, Ustadz Ali pasti jangka pendeknya masih membuat buku-buku lagi nih. Ya. Jadi Ustadz Ali ini mengabdikan hidupnya sampai titik terakhir itu harus tercapai itu yang cita-cita terbesar Quran terjemahan dan sekaligus catatan-catatan kaki, dan itu semoga kita doakan bersama-sama itu terwujud.
Dan kita sebagai generasi muda nanti untuk generasi-generasi mendatang, semoga ini bisa diwariskan kepada mereka untuk memperkaya keilmuan dan terutama untuk agama Islam ini, supaya Islam tetap terjaga dari tangan-tangan yang orang-orang jahil-jahil itu ya. Pak Edi penasaran dengan karya ini. Nanti akan luar biasa itu. Contoh dalam Quran ada malakaini bibabila Harut wa Marut. Ada 2 malaikat di negeri Babel yang namanya Harut dan Marut. Ternyata ini ada kaitan dengan kitab suci Weda. Masya Allah. Ada kaitan ada datanya itu kitab Weda seperti apa bunyinya, terus maknanya bagaimana, kenapa bisa sampai di dalam Al-Quran. Nah, itu bahkan Nabi Ibrahim juga dikatakan ada kesamaan dengan Brahmana atau apa itu ya. Nah makanya dalam Al-Quran disebut Ibrahim, disebut Ibrahim, ya kan? Satu dialek, satu bahasa, 2 dialek, sama-sama bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani disebut Abraham dan juga disebut Abram. Dalam kitab Hindu disebut Abiram. Makanya di sini nama Ibrahim, Ibrahim, Abraham, Abram, Abiram itu tokohnya satu. Ini melintas batas tradisi Yahudi, Kristen, bahkan Hindu. Ya. Ada nggak tafsir kayak begini? Nggak ada. Saya sedang bikin ini. Wah, nanti ya kalau bisa ada bocoran lah kita bahas. Ya salah satunya kayak begini. Sebentar lagi kita bahas ya. Tunggu aja Ustadz ya. Tunggu aja ya teman-teman ya. Untuk kajian selanjutnya akan ada bocoran-bocoran yang akan ya mengejutkan. Ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.